tadi terkait dengan BMKG memasang alat otomatis di Bandara Udara Komodo Labuan Bajo dan katanya ini untuk mengukur parameter cuaca, keperluan layanan informasi cuaca penerbangan. Nah, saya ingin tahu dan juga mungkin pendengar ingin tahu nih Pak ya, terkait dengan pemasangan alat ini sejauh mana fungsinya dan juga seperti apa efektivitasnya yang didapatkan dari pemasangan alat ini Pak? Ya baik, jadi memang untuk keselamatan di bandara, terutama pada saat take off dan landingnya pesawat, memang harus ada alat-alat untuk mengetahui cuaca di sepanjang runway, karena landasan itu panjangnya sekitar, untuk landasan di Bandara Komodo itu sekitar sekarang 2.650, jadi sekitar 2 kilo lebih. Jadi 2.650 meter itu tentunya kondisi cuacanya pada saat musim hujan atau pada saat musim pancaroba ini bisa saja kondisi cuacanya berbeda, karena panjangnya itu bisa di ujung landasan sebelah terjadi hujan, di sebelahnya tidak terjadi hujan, atau di sebelahnya berdekatan dengan laut, suhunya lebih tinggi dengan di wilayah yang berdekatan dengan gunung. Oleh sebab itu harus diketahui unsur-unsur cuaca di sepanjang landasan, sehingga BMKG sudah memasang alat namanya Automatic Weather Observing System, AWOS kategori 3. Kenapa disebut kategori 3? Karena dipasang titiknya ada 3 tempat, di ujung-ujung landasan sama di bagian tengah. Ada juga AWOS kategori 1, itu dipasang di bagian tengah saja. Terus ada kategori 2 dipasang di ujung-ujung. Nah, untuk di Bandara Komodo ini dipasang namanya AWOS kategori 3. Nah, untuk di wilayah NTT, AWOS kategori 3 ini sudah ada di Bandara El Tari sama Bandara Komodo. Jadi fungsinya untuk mengetahui cuaca sepanjang runway. Dan sepanjang runway yang panjangnya 2.650 meter ini kita bisa mengetahui kondisi cuacanya. Seperti arah anginnya seperti apa, arah kecepatan anginnya seperti apa, kerawanan, jarak pandang, penyinaran matahari, terus tekanannya, kelembapannya, sama suhunya seperti apa. Karena panjang landasan yang begitu panjang itu tentunya suhunya bisa berbeda antara ujung landasan sama tengah. Apalagi pada saat hujan, bisa saja hujannya di ujung landasan yang sebelah, di ujung landasan yang sebelahnya tidak terjadi hujan. Nah, itu kita akan informasikan kepada tower atau di air traffic control, sehingga air traffic control yang tower yang di bandara itu menginformasikan kepada pilot, sehingga pilot bisa landing atau take off kan pesawat dengan baik. Gitu. Baik, jadi ini memang tujuannya untuk keselamatan dari penumpang dan juga penerbangan ini sendiri Pak ya, maskapainya sendiri Pak ya, untuk ketika landing nih, ketika tiba di Bandara Komodo. Kemudian Pak, ini kapan dipasangnya alat tersebut? Alat ini sudah dipasang sudah akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020 kita sudah memasang alat ini, dan memang sebelumnya tahun 2015 sudah dipasang tetapi masih kategori 2. Kategori 2, tetapi karena melihat perkembangan Bandara Komodo yang landasannya terus diperpanjang dan sudah memenuhi syarat harus dilengkapi, sehingga akhir tahun 2020 diperbarui lagi menjadi AWOS kategori 3. Jadi alatnya dipasang di ujung-ujung landasan sama di bagian tengah. Jadi bukan pas di tengah landasannya, tapi di pas landasan sekitar 50 meter sebelah landasan gitu. Baik, ini dengan panjang landasan yang cukup panjang nih Pak ya, 2.650 meter. Kemudian ada 3 alat AWOS ini yang dipasang tengah, kemudian ujung kiri dan ujung kanan. Nah, ini bagaimana nih sistem pemeliharaannya, kemudian controllingnya Pak, sehingga bisa dipastikan alat ini berfungsi dengan baik? Iya, jadi alatnya memang terpasang di ujung-ujung landasan sama di tengah. Tampilan dari alat itu ada di monitor yang ada di kantor kita di bandara, sama ada satu di ruang air traffic control di tower. Jadi dia akan di monitor-monitor yang ada di kantor sama di tower itu akan menampilkan unsur-unsur cuaca seperti saya bilang tadi, angin, visibility atau jarak pandang, penyinaran matahari, kerawanannya, kondisi awannya seperti apa, temperatur, kelembapan. Jadi itu
akan terpantau kita lihat di monitor itu akan terpantau di ujung selatan cuacanya bagaimana, di ujung utara cuacanya bagaimana, di tengahnya bagaimana. Nah itu akan terpantau di situ. Nah kalau salah satu unsur cuacanya itu tidak terpantau, berarti alat tersebut sensor yang mengukur cuaca tersebut rusak. Nah itu teknisi akan segera langsung memperbaiki. Teknisi akan menghubungi ke pihak tower, pihak Bandara Udara Komodo UPBU untuk minta izin setelah tidak ada penerbangan lagi, mungkin sore sekitar jam 3 jam 4 teknisi akan masuk ke area landasan untuk memperbaiki. Nah, setelah ditangani oleh teknisi setempat dan memang kalau ada suku cadang atau peralatannya yang rusak dan harus diganti, kita segera menghubungi ke BMKG pusat di Jakarta, teknisi pusat untuk minta bantuan atau langsung ke pihak ketiga vendor yang dikasih tanggung jawab untuk memelihara peralatan tersebut. Biasa setiap tahun dilakukan pelelangan pihak ketiga mana yang berhak memelihara alat awas kategori 3 di Labuan Bajo. Biasa seperti itu. Jadi kerusakan sedikit pun langsung diperbaiki sehingga unsur-unsur cuaca yang teramati itu tetap teramati terus dan informasinya cepat tersampaikan kepada pilot melalui air traffic control, karena proses take off dan landingnya pesawat setiap saat terus terjadi dan pilot atau pesawat membutuhkan informasi cuaca untuk melaksanakan take off dan landing. Sehingga alat tersebut harus beroperasi, harus on 24 jam. Apalagi sekarang ini seperti menjelang waktu Idul Fitri atau waktu Lebaran, sehingga kita harus siap untuk menunjang harus mudik Lebaran tahun 2022 ini. Oke. Kemudian begitu. Pak, kabarnya ini BMKG juga memasang alat pendeteksi gempa bumi, tsunami, dan juga pemantau arus dan juga gelombang. Nah ini seperti apa Pak? Apalagi juga tadi disampaikan bahwa ini jelang Idul Fitri nih ya Pak ya, 1443 Hijriah. Apa dilakukan oleh BMKG? Jadi peralatan untuk mendeteksi gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat untuk saat ini peralatannya ada 5 peralatannya, alat untuk shelternya untuk ditempatkan seismograf. Jadi ada shelter ukuran sekitar 4x4, ruangannya berkali 4, di dalamnya kita tempatkan seismograf. Seismograf ini untuk mendeteksi gempa bumi. Jadi ada 5 tempat, 3 tempat kita sudah install alat seismografnya, yaitu satunya di Kecamatan Kuwus, satunya di wilayah Desa Golomori, satunya di Kota Labuan Bajo. Nah, 2 lagi shelternya sudah terbangun dan tahun ini akan diinstal. Satunya itu di Lembor, itu di tempatnya di samping kantor desa Poncorutang di Lembor, dan yang satunya itu di Pulau Komodo. Pulau Komodo ini tempatnya di resort Lose Bintang Pulau Komodo. Jadi peralatan ini seismograf ini terpasang di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Maksud dan tujuannya di mana apabila terjadi gempa bumi di sekitar wilayah Kabupaten Manggarai Barat atau wilayah NTT, alat itu akan mencatatnya dan secepatnya langsung akan memberikan informasi ke pusat, dan dari pusat akan mengeluarkan informasinya. Jadi BMKG bukan memasang di wilayah Manggarai Barat saya, tapi beberapa tahun terakhir ini BMKG memasang peralatan seismograf ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi didapatkan lagi dia punya alatnya. Tadinya contohnya di wilayah NTT hanya sekitar 5 atau 10. Saat ini di wilayah NTT sudah sekitar 20 atau 30 alat seismograf. Terus di wilayah NTB, di wilayah lain, sehingga makin rapat titik-titik alat pendeteksi gempa bumi ini, semakin cepat informasi yang didapatkan. Contohnya sekarang kita punya informasi kalau terjadi gempa di suatu tempat sekitar 4 menit sudah tersampaikan di sosial media atau di aplikasi kita Info BMKG atau tersampaikan di media TV atau lewat SMS. Nah sekarang ini BMKG dengan memasang seismograf lebih rapat lagi, diusahakan bisa 2 atau 3 menit. Bisa 2 sampai 3 menit sudah tersampaikan ke masyarakat. Terutama gempa yang mengakibatkan tsunami, sehingga masyarakat bisa mengevakuasi diri lebih cepat untuk penyelamatan korban. Baik, terima kasih Pak Esti informasinya pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu, salam sehat selalu Pak.
Ya, sama-sama. Selamat hari Minggu dan salam sehat selalu juga. Pro 1, Kanal Inspirasi.